Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hadi Subhan, Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga. Senang sekali dapat berjumpa dengan para mahasiswa baru di dalam pembelajaran dasar bersama. Pada kali ini saya ditugasin untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengembangan diri melalui soft skills dan komunikasi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi para mahasiswa, khususnya di dalam pengembangan diri, baik selama studi maupun nanti setelah selesai studi di Universitas Airlangga. Sebelum kita mulai kegiatan kita, tentu sebagai rasa bangga kita pada institusi kita, Universitas Airlangga, mari kita bersama-sama menyanyikan himne Airlangga. Baik, kita mulai. Saya mulai dengan sebuah cerita ya, cerita klasik begitu. Ada seorang petani, dia jalan-jalan ke sebuah hutan begitu ya. Kemudian di dalam jalan-jalannya tersebut, petani tersebut menemukan telur burung elang begitu. Kemudian dibawalah telur burung elang tersebut ke rumah ya. Kemudian kebetulan si petani ini punya bebek di rumah dan juga lagi menetaskan telur bebek tersebut ya dengan sebuah mekanisme penetasan tersebut. Dan kemudian digabungkanlah telur elang tersebut bareng dengan telur bebek tersebut. Kemudian setelah itu menetaslah semua telur bebek dan juga telur elang tersebut ya. Tentu kemudian anak-anak bebek dengan anak elang itu jadi satu ya. Kemudian dia berkehidupan seperti biasa dengan kehidupannya komunitas bebek begitu. Suatu saat si anak elang ini melihat ke langit begitu. Di langit ini ada burung yang sangat luar biasa
gesit, cekatan, tampil indah dan lain sebagainya. Di dalam hati si anak elang ini, dia menyampaikan betapa hebatnya burung elang yang ada di angkasa tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia sendiri adalah sebenarnya burung elang, tetapi kemudian di dalam perilakunya sehari-hari dia di dalam komunitas bebek begitu. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan selama ini adalah kebiasaan di dalam komunitasnya, yaitu bebek begitu ya. Sehingga dia melihat burung elang itu adalah sesuatu yang luar biasa, padahal dia sendiri adalah elang begitu ya. Bahwa banyak di dalam diri kita ini sebenarnya adalah elang-elang yang hebat ya, yang kemudian kita melihat orang lain, perguruan tinggi lain, kemudian partner lain dan lain sebagainya itu hebat-hebat, melebihi kita. Sementara sebenarnya kita juga tidak kalah dengan mereka begitu ya. Ini perlu dipahami agar bahwa kalian adalah mahasiswa Universitas Airlangga, kalian adalah anak-anak burung elang dari Universitas Airlangga yang akan bisa terbang tinggi, yang akan bisa memaksimalkan. Kalian adalah bukan anak-anak bebek atau anak-anak ayam ya. Ya tentu ini hanya untuk metafora saja bahwa elang gesit, bisa terbang tinggi, indah, memiliki kecepatan yang luar biasa dan lain sebagainya begitu. Mahasiswa di Universitas Airlangga ini adalah merupakan mahasiswa-mahasiswa yang merupakan bibit-bibit elang yang harus memiliki habit seperti burung elang, sehingga dia bisa terbang tinggi, dia bisa melakukan manuver dengan baik untuk berbagai macam aktivitasnya dan lain sebagainya begitu. Jadi biasakanlah hal-hal yang seperti burung elang supaya kalian semua adalah burung elang begitu. Kita tahu bahwa posisi Universitas Airlangga saat ini adalah sungguh luar biasa dan pertama kali di dalam sejarahnya menempati posisi yang tinggi, yaitu 369 yang di ranking oleh namanya lembaga QS ya. Ini perlu saya tampilkan bahwa ini yang memotret diri kita adalah orang lain. Biasanya kalau orang lain yang memotret itu tentu lebih objektif, bebas dari kepentingan dan bebas dari unsur-unsur yang tidak objektif tersebut begitu. Universitas Airlangga sudah menempati posisi yang sedemikian tinggi 369. Kita adalah langit-langit, kita adalah burung-burung elang yang akan bisa terbang tinggi dan bisa lebih tinggi lagi begitu. Cerita yang kedua, ada sebuah penelitian ya. Penelitian itu adalah seseorang itu memasukkan nyamuk ya di dalam sebuah kotak begitu ya. Kotak saya gambarkan seperti ini. Di atas kotak ini bisa dibuka dan ada tutupnya begitu ya. Kemudian dia masukkan nyamuk-nyamuk beberapa di dalam kotak itu, kemudian dia tutup ya. Kebiasaan dari si nyamuk tersebut terbang tinggi setinggi daripada kotak karena memang ada tutupnya. Taruhlah begini, dia akan terbang tinggi sesuai dengan kotak yang menutup dia begitu ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Kemudian suatu saat si peneliti itu membuka tutup kotak tersebut begitu. Si nyamuk itu tetap terbang seperti kebiasaan meskipun tutupnya itu sudah dibuka. Ya. Itu juga potensi-potensi yang ada di dalam diri kita belum banyak dimaksimalkan oleh kita, sehingga kita seakan-akan dibatasi oleh sebuah asumsi, sebuah perspektif, sebuah barrier dan lain sebagainya. Mestinya si nyamuk tersebut bisa terbang lebih tinggi lagi, tetapi karena kebiasaan dia terbang dengan paling tinggi tutup kotak tersebut, meskipun tutup kotak itu sudah dilepas, dia akan melakukan kebiasaan seperti demikian. Kalau saudara misalnya setiap hari belajar 1 jam ya, di luar belajar di kelas begitu,
belajar di rumah, di kos atau di tempat yang lain 1 jam, maka kebiasaan saudara ini hanya dibatasi 1 jam. Padahal saudara bisa belajar lebih tinggi, bisa belajar lebih banyak, dan lain sebagainya. Tentu yang definisi belajar ini bisa berbagai macam arti tersebut. Nah, untuk pengembangan diri tersebut itulah yang kita sebut dengan kemampuan soft skills. Ya, di samping kirinya ada namanya hard skills. Ya, pengembangan diri melalui soft skills ini pada gilirannya nanti sangat diperlukan oleh kita semua untuk pengembangan diri kita. Ya, jadi meskipun kita hard skills-nya luar biasa, ya, tetapi kemudian taruhlah misalnya saya seorang sarjana hukum begitu, IPK saya 4 begitu, tapi kemudian saya sama sekali tidak mengembangkan soft skill saya, maka ketika saya lulus kemudian saya jadi seorang lawyer atau seorang pekerja di sebuah perusahaan misalnya, ya, maka yang bekerja mengembangkan diri saya adalah soft skill saya. Hard skills ini lebih banyak kepada prasyarat untuk kita di dalam posisi tertentu. Taruhlah kalau misalnya seorang yang melamar di dalam sebuah pekerjaan, maka hanya syarat administratif awal begitu. Setelah itu yang bekerja adalah soft skills. Ini artinya bahwa posisi soft skills ini sangat penting sekali di dalam pengembangan diri kita sendiri. Karena apa? Karena yang bekerja adalah soft skills kita. Tetapi bukan berarti bahwa hard skills ini tidak penting. Hard skills saya gambarkan di dalam gambar ini adalah gambar yang pertama. Artinya kita juga syarat utama daripada pengembangan diri harus memiliki hard skills dulu. Tetapi hard skills saja itu tidak cukup. Tetapi harus ada pengembangan soft skills ini. Maka pembelajaran dasar bersama khususnya mata kuliah pengembangan diri ini adalah luar biasa, yang sebenarnya adalah membekali saudara ketika saudara baik di dalam proses studi maupun nanti ketika selesai studi dari Universitas Airlangga ini. Saya dulu sebelum jadi dosen pernah memimpin perusahaan kira-kira belasan tahun begitu, ya. Ada 2 karyawan, ya, 1 alumni perguruan tinggi terkemuka, ya. Dua-duanya juga alumni perguruan tinggi terkemuka begitu, PTN terkemuka dan luar biasa, ya. Tidak usah saya sebut perguruan tinggi mana begitu, ya. Kemudian di dalam ratusan karyawan tersebut, ya, yang lain ya juga ada perguruan tinggi yang sama, tetapi juga ada perguruan tinggi yang mungkin dari aspek kualitas maupun kuantitas jauh di bawah alma mater 2 orang tersebut. Sampai pada dia tetap bekerja, sampai pada dia resign dari perusahaan tersebut puluhan tahun tersebut, dia masih tetap di dalam posisi sebagai golongan yang paling rendah daripada staf tersebut. Padahal dia dari perguruan tinggi terkemuka, dari SMA terkemuka di Surabaya juga, kemudian dari SMA, SMP terkemuka dan lain sebagainya. Karena apa? 2 orang ini dari PTN yang berbeda ini tidak mengembangkan soft skills. Tentu dia kalah dengan orang lain yang dengan alma mater yang sama, bahkan alma mater yang berbeda, yang institusinya mungkin lebih levelnya di bawah yang 2 orang ini. Ini menunjukkan bahwa pengembangan soft skills ini adalah luar biasa. Pentingnya di dalam pengembangan diri kita begitu. Itu yang saya amati sendiri langsung. Ada sebuah survei, ya. Survei ini dilakukan di Amerika begitu, ya. Untuk menjawab suatu pertanyaan. Ya, kualitas lulusan perguruan tinggi yang bagaimana yang diharapkan di dalam dunia kerja, ya. Tentu survei ini relatif, ya. Memang di dunia ini nggak ada yang absolut begitu. Tetapi hanya ingin saya mengambil sebuah potret, ya. Dan tentu juga survei yang lain barangkali
ya unda-undi ya. Unda-undi itu maksudnya tidak terlalu jauh begitu. Tetapi saya ambil salah satu data ini ya. Bahwa dari survei yang dilakukan ya ada 20 kriteria yang dijadikan checklist oleh dunia kerja ya. Dia akan mencari orang yang memiliki kemampuan seperti apa. Nah, dari 20 kriteria ini ternyata yang kemampuan hard skills ya, ini yang kita simbolkan dengan indeks prestasi itu hanya menempati posisi yang ke-17 ya. Berarti apa? Yang 1 sampai 16 adalah kemampuan pengembangan diri kita yang saya sebut sebagai soft skills. Sedangkan yang 18, 9, 20 juga kemampuan soft skills kita ya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa hard skills kita ini hanya difungsikan atau diperlukan 5% dari tuntutan kemampuan yang ada begitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang 95% kita wajib mengembangkan diri kita dengan soft skills. Dan yang menarik lagi dari survei ini adalah kemampuan utama dan yang pertama yang diharapkan di dalam perusahaan yang akan merekrut pekerjanya adalah kemampuan komunikasi. Maka tema pada hari ini adalah soft skills dan komunikasi. Itu tema yang sangat relevan sekali dengan survei ini dan juga dengan visi pendidikan tinggi ke depan yang oleh Mas Menteri itu dituangkan di dalam sebuah namanya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini saya lihatkan tentang MBKM tersebut. Ternyata di atas benar saya. Jadi MBKM ini sejatinya adalah upaya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah upaya untuk istilahnya mengelingkan antara ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi dengan situasi yang ada di luar. Dan itu kemudian pengembangan tersebut adalah melalui soft skills ya. Ibaratnya oleh Mas Menteri dikatakan demikian ya. Kalau kita di kampus itu belajar renang ya, hakikatnya kita belajar renang di kolam renang. Memang sama-sama air antara di kolam renang dan di laut begitu. Sama-sama teorinya juga sama. Ya gaya renang apa saja, cara berenang itu bagaimana sama. Tetapi renang di kolam renang tentu sangat berbeda banyak hal dengan renang di lautan bebas. Kehidupan diibaratkan adalah lautan bebas yang ada di laut tersebut begitu. Ya sama-sama air tetapi iklimnya berbeda, badainya berbeda, anginnya berbeda, tantangannya berbeda. Ya. Jadi kalau kemudian kita tidak sejak dini mengembangkan diri kita untuk menyesuaikan dengan iklim situasi yang ada di luar, maka nanti kita akan belajar tentang situasi di luar itu lebih lama. Sehingga apa? Sehingga melesatnya itu akan jauh lebih lama tersebut. Memang bisa saja penyesuaian ketika kita di luar, tetapi itu membutuhkan waktu dan itu yang dinamakan dengan siap kerja begitu. Bagi mereka yang sudah menyiapkan diri di dalam Merdeka Belajar inilah yang kemudian akan melesat. Nah, Merdeka Belajar ini tentu banyak maknanya dan makna yang paling penting adalah tentang pengembangan diri melalui soft skills tersebut. Sehingga ada program magang kerja yang 1 semester atau 1 tahun, kemudian seseorang yang sebelum lulus ini sudah magang. Jadi begitu dia bekerja di perusahaan, misalnya dia magang di perbankan, begitu lulus dia tinggal langsung tidak perlu magang lagi. Saya memiliki cerita yang nyata ya, mereka yang pernah mengikuti magang bersertifikat melalui program MBKM tersebut ya. Jadi ada seorang mahasiswa, dia magang di sebuah bank swasta di Jakarta ya. Kemudian setelah magang karena sudah selesai 1 semester, dia kembali ke kampusnya.
Setelah itu dia lulus wisuda. Ternyata apa setelah wisuda? Ternyata si mahasiswa tersebut dipanggil sama bank yang ditempatin magang, yang langsung diangkat, saya angkat sebagai pekerja ya, dengan gaji 10 juta, padahal upah minimum Surabaya 4,5 juta. Kebetulan banknya ada cabang di Surabaya, ditempatkanlah dia bank di Surabaya dengan gaji yang 0 tahun tersebut dengan 10 juta. Tentu ini jauh ukuran dari yang standar ya, dimana kita mengukur bahwa gaji atau upah dari alumni UNER itu diharapkan minimal 120% dari upah minimum tersebut. Ini sudah 250% begitu ya. Ini manfaat dari pengembangan diri, karena dia ketika magang juga mengembangkan diri di tempat magang, kemudian dia belajar dengan banyak hal di tempat kerja dan lain sebagainya. Dia berkomunikasi dengan baik dengan sesama kolega maupun dengan atasan atau dengan karyawan yang ada dan lain sebagainya. Itulah pentingnya pengembangan diri melalui soft skill tersebut, yang kemudian ini diwadahi oleh kebijakan kementerian namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Mas Menteri mengatakan bahwa MBKM ini terlepas dari prodi yang bersangkutan ya. Taruhlah misalnya saya keilmuannya ilmu hukum ya, kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan manufaktur ya, tentu dia bekerja tidak hanya melulu soal hukum saja. Yang kebetulan tadi seorang mahasiswa itu juga seorang mahasiswa dari hukum begitu ya, yang kemudian yang akan dipelajari atau yang akan dikerjakan tidak murni soal mengenai hard skills hukum tersebut. Kembali kepada slide ini ya, bahwa posisi atau gambar dari soft skill ini jauh lebih besar daripada hard skills. Artinya pengembangan diri kita adalah jauh lebih besar membutuhkan soft skill. Sekali lagi, tanpa mengesampingkan hard skills. Bahkan itu menjadi syarat utama untuk mengembangkan soft skill. Tetapi tidak cukup kita hanya belajar keilmuan hard skills kita ya, yang sering disebut dengan kalau setelah kuliah pulang, yang saya singkat sebagai kupu-kupu. Jangan hanya di situ. Ya kita pulang pasti harus pulang ya, masa kuliah nggak pulang itu malah membahayakan begitu. Tetapi tidak cukup hanya kuliah pulang saja. Tidak cukup dengan kupu-kupu saja. Tetapi harus ditambah dengan kura-kura ya. Kuliah rapat maksudnya aktivis ya, bekerja di dalam sebuah proyek, kemudian berdiskusi dengan teman yang lain ya. Itu saya personifikasi sebagai rapat ya, kura-kura. Dan bahkan untuk kalau kaum milenial seperti kalian itu diperlukan kunang-kunang ya. Kuliah nangkring maksudnya habis kuliah nangkring ke kafe-kafe ya, tentu untuk sebuah project kuliah, tugas, case based learning dan lain sebagainya. Itu diperlukan. Jadi jangan kemudian hanya kuliah pulang, setelah dapat kuliah pulang. Saya pernah melihat ada seorang mahasiswa ya di Surabaya ya. Dia kuliah diantar sama drivernya dengan mobilnya, kemudian setelah kuliah pulang lagi. Bahkan di hari yang bersangkutan, misalnya kuliah jam pertama jam 8 ya, kemudian nanti kuliah yang kedua jam 4, dia pulang dulu ke rumah, kemudian jam 4-nya baru kembali lagi ke kampus begitu. Tentu ini sangat tidak diharapkan bagi lulusan mahasiswa Universitas Erlangga ya. Jadi apa? Jadi pengembangan soft skills ini dengan berbagai macam cara ini tadi seperti yang saya sampaikan ini ya. Dengan saudara menjadi aktivis, saudara tentu akan dilatih untuk berkomunikasi. Saudara menjadi ketua atau misalnya PO project officer sebuah kegiatan seminar ya, tentu itu saudara sudah melatih dirinya tentang komunikasi tersebut. Saudara menjadi ketua BEM fakultas atau lebih rendah dari jabatan BEM misalnya menteri di sebuah kabinet BEM fakultas ya, atau kemudian ketua BO atau BSO, itu adalah saudara sedang berlatih mengenai komunikasi, saudara berlatih mengenai integritas ya, karena misalnya saudara sebuah project officer ya, ada uang yang harus saudara kelola ya, itu sedang diuji
mengenai integritas. Ya. Kemudian saudara juga sedang dilatih mengenai kemampuan teamwork, ya, bekerja sama. Karena kepanitiaan tentu tidak sendiri. Meskipun saudara ketua bisa melakukan semuanya, tetapi tentu tidak akan bisa kalau dilakukan sendiri. Ya. Sebagai ketua ya tentu banyak mendelegasikan tugas-tugas, mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan dan lain sebagainya. Itu berarti saudara sedang dilatih mengenai bekerja sama, ya, kemampuan interpersonal, ya, motivasi, kemudian dan lain sebagainya, beretika, ya, bagaimana cara menghubungi misalnya narasumber, ya, itu adalah melatih untuk beretika, begitu, ya. Jadi etika ini sudah harus dilatih sejak semula, ya. Saya mengamati seorang aktivis, ya, ketika dia di kampus etikanya kurang, begitu. Setelah lulus dan beberapa tahun kemudian, saya tetap amati dia, ya, karena saya kenal dia. Ya, dia tidak berhasil, dia tidak menjadi siapa-siapa dan apa-apa, ya, karena apa? Sejak di dalam kampus dia beretika yang tidak kurang excellent, begitu, ya, sehingga itu akan membentuk dirinya sendiri meskipun dia sudah lulus dari kampus ini. Kemudian juga motivasi, ya, seseorang itu perlu motivasi yang tinggi. Untuk kalian menyelesaikan studi perlu motivasi yang tinggi. Saya sudah ditunggu oleh orang tua saya untuk bisa segera lulus dan bisa bekerja atau bisa berwirausaha, ya, bisa melanjutkan studi dan lain sebagainya. Itu tentu butuh motivasi yang tinggi, begitu, ya. Kemudian juga daya analitik, ya, kemampuan dan lain sebagainya, ya, ini semuanya adalah pengembangan dari soft skills tersebut, ya. Jadi kebutuhan mengenai pengembangan diri melalui soft skills dan juga komunikasi itu sangat diperlukan untuk kesuksesan kalian di dalam studi maupun nanti setelah studi yang lulus dari Universitas Airlangga. Loh Pak, saya tidak akan bekerja pada orang lain, artinya menjadi profesional, tetapi saya akan berwirausaha. Itu justru kemampuan soft skills-nya sangat diperlukan sekali, ya. Saya dulu pernah membuka sebuah usaha, meskipun itu adalah amanat dari orang lain, begitu, ya. Itu perlu soft skills yang tinggi. Bagaimana saya menyiapkan sebuah proposal, ya, misalnya untuk mencari pendanaan di bank, finance dan lain sebagainya, ya, itu butuh soft skills. Bagaimana saya berkomunikasi dengan pihak lain, bagaimana saya bekerja dengan teamwork yang lain, yang kemudian berdirilah sebuah perusahaan besar yang kemudian berkembang dan bertumbuh, begitu. Itu menunjukkan bahwa berwirausaha pun membutuhkan soft skills yang tinggi, begitu, ya. Seorang entrepreneur tentu misalnya jatuh bangun, begitu. Bagaimana ketika jatuh dia bisa bangun lagi? Karena kalau begitu dia jatuh nggak bangun lagi, sudah selamanya dia nggak akan pernah bangun, alias dia akan gagal di dalam mengembangkan diri tersebut, begitu. Di dalam undang-undang pendidikan tinggi kita, ya, itu visi kemahasiswanya adalah menciptakan mahasiswa yang cerdas, komprehensif. Nah, komprehensif ini tidak cerdas hanya di bidang hard skills saja, tetapi juga di bidang soft skills, pengembangan diri dan lain sebagainya, dan juga kompetitif, ya. Apalagi dengan persaingan yang luar biasa, ya, baik internal kampus kita, internal negara kita, bahkan sampai eksternal dunia luar, itu adalah kompetisi yang luar biasa. Mereka yang tidak tangguh di dalam berkompetisi, tentu mereka bukan akan menjadi pemenang, begitu, ya. Nah, kembali kepada visi dan tujuan pendidikan tinggi kita, ya, di situ dikatakan bahwa tujuan dari pengembangan pendidikan tinggi kita adalah menciptakan mahasiswa yang beriman dan bertakwa. Ini tentu karena sesuai dengan sila pertama dari Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia yang tadi saya sampaikan.
Kemudian yang kedua adalah sehat dan terampil. Ya, terampil ini adalah keterampilan juga ada kaitannya dengan soft skills ya. Berilmu tentu yang tadi saya sebut sebagai hard skills, cakap dan kreatif ini juga soft skill, dan berbudaya. Nah, kelima tujuan pendidikan tinggi kita di UNER diperas menjadi excellent with morality. Ya, berilmu itu adalah excellent, with morality adalah iman, takwa, akhlak mulia, berbudaya dan seterusnya begitu. Meskipun morality ini ukurannya di Universitas Airlangga sesuai dengan statuta adalah nilai-nilai agama supaya tidak terlalu bias begitu ya. Ini tujuan seperti ini juga tidak hanya pengembangan hard skills itu tadi, tetapi juga soft skill, karena untuk orang iman dan takwa, akhlak mulia, sehat, terampil, kreatif dan budaya itu adalah perlu pengembangan yang disebut kita soft skills ya. Bagaimana supaya kita menjadi mahasiswa yang bisa mengembangkan diri dengan baik sehingga kita bisa menjadi mahasiswa yang memiliki kemampuan paripurna, hard skills dan soft skills. Jangan lupakan salah satunya. Soft skills kalian hebat sekali, tetapi hard skills-nya payah, itu kalian akan terdelusi ya, akan ketinggal di tahap-tahap awal. Ya, saya punya seorang teman dulu pada waktu sekolah S1 adalah seorang aktivis, bahkan ketua Senat Mahasiswa Universitas Airlangga. Ya, dulu namanya Senat Mahasiswa, sekarang namanya BEM Eksekutif Mahasiswa. Luar biasa soft skills. Tetapi dia tidak sampai lulus di wisuda di Universitas Airlangga. Ya. Berarti apa? Ini hard skillsnya ditinggalkan begitu, sehingga sampai sekarang pun pengembangannya kurang optimal begitu. Meskipun soft skillnya, bayangkan dia menjadi ketua senat mahasiswa dan saat itu adalah pada zaman Orde Baru ya, butuh keberanian yang luar biasa, butuh strategi yang luar biasa, karena zaman itu adalah zaman represif, zaman kediktatoran dan lain sebagainya. Tapi kemudian hard skills-nya dia tinggalkan, dia tidak bisa mengembangkan diri dengan baik begitu. Itulah saya tidak pernah mengharapkan bahwa kalian itu hard skills-nya ditinggalkan, IP-nya cukup 2,0 lah, itu tidak cukup begitu ya. Tetap yang baik, tetapi kemudian kembangkanlah diri kalian dengan pengembangan diri ini ya. MBKM ini ditetapkan Mas Menteri itu kira-kira baru berlaku 2021 begitu ya, dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, efektif ya pertengahan 2021 atau 2022. Padahal di Universitas Airlangga mengembangkan namanya pendidikan dasar bersama lebih dulu daripada program MBKM-nya Mas Menteri ya. Ini menggambarkan dua hal. Yang pertama tentu bahwa Universitas Airlangga support dengan visi misi yang digariskan oleh Mas Menteri, tetapi bahkan kita lebih duluan maju mengembangkan itu ya. Artinya apa? Nanti ke depan tentu lebih melesat lagi begitu ya. Saya sebagai direktur kemahasiswaan pernah memberikan satu apresiasi ya. Tentu ini adalah atas izin dari Pak Rektor yang kemudian di-SK-kan di dalam Rektor itu di 2019 ya, di mana pemenang PIMNAS yang mendapat medali emas itu dibebaskan skripsi 2019. Bahkan Menteri aja belum ada begitu, karena Menteri Kabinet ini kan 2019 akhir, kemudian baru MBKM 2021 tadi. Tetapi 2019 sudah ada SK Menteri yang mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah diberikan apresiasi berupa sebenarnya kalau datanya ini ada berupa bebas skripsi. Wah, tentu itu ditentang sama berbagai macam dosen, taruhlah seperti itu. Ini apa-apaan kok nggak pakai skripsi? Ini kok dikonversi jadi skripsi begitu ya.
tentu ya tidak apa-apa namanya berpendapat, tetapi begitu kebijakan sudah ditetapkan tentu harus dijalankan. Apa pertimbangan kita saat itu seorang mahasiswa yang kemudian mendapat kejuaraan penelitian, ya dulu namanya PKM PE, ya penelitian eksakta, sekarang namanya riset eksakta, PKM RE, ya. Pertama, ya sebenarnya tujuan daripada orang membuat skripsi antara lain adalah bukan output skripsinya semata, tetapi adalah prosesnya. Bagaimana seseorang itu menggarap skripsi, ya dengan motivasi yang tinggi, dengan kesabaran yang tinggi, ya. Dia nunggu dosennya nggak datang-datang, ya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan bisa 1 semester nggak ketemu dosen. Ini adalah mendidik dia untuk bermotivasi tinggi. Tentu tidak ada justifikasi dari saya untuk dosen sulit ditemui kemudian dibenarkan, tapi tidak, ini dari aspek soal soft skills-nya tersebut, ya. Bagaimana dia mencari data dengan telaten, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang dan lain sebagainya. Ini adalah proses menggarap skripsinya tersebut, ya. Bahkan kalau hasilnya skripsi, kalau kita lihat, bahkan saya sendiri, tentu saya lihat skripsi saya tahun 95 dulu, itu malu begitu. Loh, kok skripsi cuman kayak begini? Artinya apa? Bukan outputnya yang dipotret, tetapi adalah prosesnya ini. Nah, proses PKM tadi, ya tentu sama dengan proses skripsi, bahkan bisa lebih, ya. Jadi PKM ini adalah mengusulkan sebuah proposal, ya, kemudian dia diakses, diseleksi, ya baik universitas maupun kementerian, kemudian diberikan dana, ada juga pembimbingnya, kemudian real dia melakukan riset selama 4-6 bulan, kemudian diseleksi lagi, kemudian lolos sebagai finalis, kemudian dipresentasikan, ya di juri-juri nasional, dengan dikompetisikan perguruan-perguruan tinggi lain, kemudian dia juara. Apakah learning outcome-nya ini tidak lebih baik daripada skripsi yang tadi saya sampaikan? Ya. Memang tentu tidak semua mahasiswa bisa ikut PKM semua, tapi program skripsi tetap harus ada, karena ini juga pilihan. Artinya mahasiswa tidak wajib untuk ber-MBKM, tetapi adalah hak mahasiswa untuk memilih jalurnya sendiri, dan kita selaku institusi tentu harus menyediakan jalan untuk itu. Itu 2019 sudah Pak Rektor memiliki kebijakan waktu itu yang baru mereka dapat medali emas, di samping juga prosesnya baik dan juga kontribusinya kepada lembaga luar biasa, membawa nama Universitas Airlangga di dalam kancah nasional, di dalam percaturan kompetisi mahasiswa nasional. Ternyata sekarang jauh lebih liberal jauh lebih merdeka daripada sekedar mengkonversi itu. Kalau tadi mengkonversi juara medali emas di dalam PKM tentu nggak banyak. 1 tahun paling, ya taruhlah kita mendapat 4 medali emas, hanya 4 kali 3 mahasiswa atau 5 mahasiswa, 20 orang di tengah 34.000 mahasiswa, tentu sangat-sangat sedikit sekali. Nah, sekarang dengan Merdeka Belajar malah lebih merdeka daripada yang digariskan itu. Itu ingin kita mengatakan bahwa MBKM ini sudah ada di Universitas Airlangga bahkan sebelum Pak Menteri mencanangkan mengenai MBKM tersebut. Ya, contohnya juga pembelajaran dasar bersama, ini hakikatnya juga pengembangan diri, soft skills dan lain sebagainya, yang semua interdisipliner ilmu itu jadi satu. Ya. Nah, ada beberapa tips, ya, atau strategi untuk pengembangan diri tersebut dengan berbagai macam langkah. Tentu ini saya sarikan dari berbagai macam referensi, ya, dan juga pengalaman dan juga praktek yang pernah saya alami, saya teliti maupun saya amati begitu, ya. Antara lain referensi yang saya ambil dari Stephen Covey, ya, The 7 Habits, ya. Tapi dengan diekstrapolasi dengan berbagai macam, ya. 1, ya, untuk kita dapat mengembangkan diri secara optimal, biasakan. Makanya tadi saya di awal-awal cerita ada 2
sebuah cerita itu adalah soal kebiasaan. Ya, karena itu kita juga akan mengkaji tentang kebiasaan. Kebiasaan yang pertama adalah be proaktif. Jadilah orang yang proaktif. Jangan jadi orang yang reaktif. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan pernah mau didikte oleh satu kondisi di luar. Ya, misalnya kita orang miskin ya, saya mahasiswa miskin begitu. Kalau saya tidak proaktif alias saya reaktif, saya akan memaafkan diri saya. Aduh, nggak usah aktif-aktif deh, nggak usah berprestasi karena kan saya orang miskin. Ya, saya serba terbatas, nggak punya duit untuk membeli buku, nggak punya duit untuk membeli kuota, nggak punya duit untuk les atau kursus, nggak punya duit untuk dan lain sebagainya. Kalau itu saya lakukan berarti saya adalah reaktif terhadap kondisi luar saya. Tetapi sebaliknya saya harus proaktif. Meskipun saya miskin, saya harus proaktif. Loh, saya nggak punya duit untuk beli buku, saya harus ke perpustakaan. Apalagi perpustakaan UNER ini ada di kampus A, kampus B, kampus C. Masing-masing fakultas juga memiliki koleksi khusus di fakultas masing-masing. Banyak jalan menuju Roma, orang bilang begitu. Ya, jadi jangan tersandera, saya nggak punya duit untuk beli buku kemudian saya selesai di situ. Itu namanya reaktif. Ini salah satu contoh. Ya, tadi saya contohkan misalnya saudara bimbingan skripsi kena kepada dosen yang tadi karena sibuk atau dan lain sebagainya sulit ditemui. Jangan reaktif. Ya, proaktif. Kalaupun dosennya susah ditemui, sanggung. Pasti semua dosen itu dalam 1 minggu itu mesti ke kampus. Sanggung dia pagi sampai sore sampai ketemu. Nah, kalau dulu zaman saya sih nggak ada HP, nggak ada SMS, apalagi WA, apalagi internet aja nggak ada. Internet aja belum masuk saat itu, tahun 91 di Indonesia malah, apalagi di kampus begitu. Ya mungkin ada satu orang yang bisa menggunakan, tapi itu sangat langka sekali. Ya, artinya apa? Artinya ya harus proaktif. Mahasiswa tadi ya proaktif. Saya harus nyari dosen saya sampai ketemu, sampai di ACC begitu. Ya tentu dengan norma-norma dan etika yang tadi saya sampaikan. Ini contoh proaktif. Atau sekarang masih musim hujan begitu ya. Kalau orang yang tidak proaktif, begitu pagi-pagi hujan, saya ndak kuliah wes ya karena hujan ya, dingin ya, nanti basah ya, nanti sakit dan lain sebagainya. Itu kalau reaktif, sehingga saya nggak kuliah. Tapi kalau saya proaktif, tentu saya kalau kira-kira hujan mendung ya sudah berangkat lebih pagi. Ya nanti di kampus bisa membaca, di perpus dan lain sebagainya. Ataupun saya bisa pakai jas hujan dan lain sebagainya. Itu adalah proaktif begitu. Tidak menyalahkan atau tidak bereaksi atas kondisi di luar begitu ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang mendapat beasiswa bidik misi ya, sekarang namanya KIP kuliah. Itu ketika wisuda itu menjadi wisudawan terbaik atau juga wisudawan berprestasi. Itu artinya apa? Handicap kemampuan ekonomi yang tidak terlalu menggembirakan itu tidak menghalangi mahasiswa berprestasi. Meskipun tentu tidak semua penerima beasiswa tersebut juga juara semua. Artinya bisa juara tentu dengan pengembangan diri seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi jadilah mahasiswa yang proaktif. Jangan mahasiswa yang reaktif. Ya, saya ingat betul pada waktu awal-awal pandemi tahun 2020, hampir 3 tahun yang lalu, ya. Kalau kita menjadi orang-orang yang reaktif, kita akan menyerah pada keadaan saat itu. Ya, orang nggak boleh keluar, tapi kita harus kuliah. Ya sudah, pakai kuliah melalui daring. Ya, kemudian terkenal dengan Zoom, ya terkenal dengan Skype, ya terkenal dengan Microsoft Teams dan lain sebagainya, yang aplikasi-aplikasi yang dulu nggak pernah kita sentuh, tapi begitu pandemi memaksa kita untuk proaktif. Coba kalau kita reaktif, kita menunggu 3 tahun yang tidak 2 tahun yang tidak ada produktivitas sama sekali, tapi tidak kita lalui begitu ya.
kita lalui dengan apa? Dengan reaktif begitu. Ya. Dulu sempat pertama kali mahasiswa protes tentang kuliah melalui daring tersebut. Ya karena kaget dari yang tiap hari ke kampus ketemu dengan teman, dengan dosen, dan kemudian masuk ke dalam ruang maya begitu. Loh ini untuk apa? Kuliah kok cuman segini, cuman begini begitu. Kita bayar UKT mahal-mahal, kok cuman begini. Itu awal-awal pandemi. Tapi ternyata setelah 2 tahun pandemi sudah kebiasaan di daring. Begitu kampus mengharuskan untuk kuliah offline, malah mahasiswanya yang nggak mau, Pak enak online saja begitu, karena sudah kebiasaan online tersebut. Tapi ya tentu nggak mau dalam tanda kutip, bukan berarti nggak mau sungguhan, tetapi ya sekarang sudah aktivitas kuliah sudah kembali seperti semula, meskipun juga boleh secara daring atau secara teknologi seperti yang sekarang kita lakukan adalah dengan secara daring tersebut. Jadilah manusia yang proaktif, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan situasi begitu. Ya. Tetapi mulailah dari diri kita untuk bagaimana mengatasi sebuah hambatan, sebuah kesulitan menjadi sebuah tantangan dan lain sebagainya. Ya. Jadi handicap itu harusnya kelemahan, bahkan bisa dibalik menjadi kelebihan. Ada sebuah cerita ya, seorang salesman ya di Amerika. Dia adalah gagap ngomongnya begitu. Ya, bayangkan seorang salesman gagap ngomongnya. Ya. Kemudian di dalam sebuah tim ternyata juaranya dia, ya, juara sales yang paling tinggi begitu. Ya, jadi kalau dia dok ke rumah orang, dia kan nawarin buku ya, semacam buku kayak ensiklopedia atau apa begitu yang tebel-tebel begitu. Dia datang, dodok pintu, kemudian ditemui sama tuan rumahnya. Ya dia dengan gagap mengatakan begini, saya mau menawarkan buku begitu. Bapak tinggal pilih begitu. Pertama bapak beli atau saya bacakan. Ya kemudian ya orangnya beli saja daripada dibacakan berapa hari begitu. Itu tentu itu cerita ya, tetapi itu ada hikmah di dalamnya bahwa handicap juga bisa menjadi kelebihan. Ternyata salesnya dia paling tinggi, penjualannya dia paling tinggi dibanding orang yang malah normal sekalipun. Artinya apa? Kita bahkan bisa merubah ya kelemahan kita bahkan menjadi keunggulan, bukan hanya menutupi kelemahan kita dalam arti apa yang kita punya kemudian kita sesali dan lain sebagainya. Tidak, kita jangan pernah menyerah kepada keadaan. Be proaktif, jadilah manusia yang proaktif ya. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah kita harus memiliki mimpi ya. Kita mau jadi apa, kita mau bagaimana, itu harus dari mulai pikiran kita. Saya akan jadi alumni Universitas Airlangga yang top begitu, yang aktivis ya, yang soft skills-nya luar biasa begitu. Itu harus sudah disetting dari sekarang ya. Karena apa? Kesempatan itu akan sering datang, tetapi mindset kita itu belum disetting, sehingga apa? Lewat begitu saja. Saya contohkan misalnya, kita pergi ke Malang ya, naik mobil, berangkat sekarang, kemudian nanti 2 jam lagi sampai Malang. Setelah sampai Malang, coba ditanya, Anda tadi di jalan ketemu mobil misalnya saya nyebut merek tertentu, Innova warna putih berapa? Begitu sudah sampai di Malang, saudara nggak kepikiran sama sekali ya, apalagi menghitung ya. Tetapi begitu
kita mau berangkat ke Malang, saya nanti kalau ketemu mobil Innova putih, saya ingat-ingat, bahkan saya catat. Jadi begitu sampai di Malang, oh banyak sekali, ada 20 mobil Innova yang saya jumpai papasan begitu. Artinya apa? Kita harus sudah di set mindset kita sejak awal. Kita harus jadi orang excellent ya, sesuai dengan visi kita, excellent. Kita juga menjadi orang yang bermoral, moralitas dengan segenap integritasnya, dengan segenap etikanya, dengan segenap norma, mematuhi norma-norma yang ada begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan untuk memprioritaskan, mendahulukan yang lebih utama. Ya, saudara mungkin di dalam satu hari ini ada berbagai macam kegiatan yang kemudian bahkan bisa bertubrukan. Maka dahulukan yang utama. Karena kalau kita mendahulukan yang utama, yang kecil bisa masuk. Ya, Stephen Covey itu menggambarkan sebuah bejana. Ya, kemudian dia masukkan pasir. Ya, hampir penuh. Ya, kemudian dia masukkan batu bola ya yang besar begitu, enggak masuk bolanya. Tapi begitu dia masukkan bola dulu, kemudian baru diisi pasir, pasirnya masuk, bolanya juga masuk. Artinya apa? Kalau kita mendahulukan hal yang tidak penting, maka kita akan kehilangan hal yang penting. Tapi sebaliknya, kalau kita mendahulukan hal yang penting, yang kurang penting pun akan ikut kita raih. First thing first. Ya. Mungkin saudara hari ini agendanya ada rapat BEM, ada kuliah, ada janjian sama teman begitu, ada ini macam-macam, kebetulan di jam yang sama, jam 9 pagi. Saudara tentu harus milih. Kalau bisa dikompromikan, kompromikan. Ya, maksudnya dikompromikan, ya sudah saya tak kuliah jam 9 dulu, nanti rapatnya tak menyusul, atau rapatnya diundur, atau ketemu temannya kan bisa nanti siang. Ya, tapi kalau kemudian tidak bisa, ya pilih yang paling utama. Ya, kebiasaan yang utama. Yang berikutnya adalah kita senantiasa berpikir win-win solution. Jangan win-lose solution. Saya menang, kamu kalah, tidak apa-apa. Ya, seperti yang tadi saya katakan awal-awal pandemi, kita jangan berpikir win-lose. Ya. Oh, yang penting saya tidak mau kalau kemudian pandemi saya kuliahnya online begitu. Itu kan berarti win-lose. Ya, carilah win-win solution begitu ya. Ya, sementara kita dululah online, tapi yang nggak bisa online offline, misalnya lab-lab atau yang hubungannya dengan keterampilan praktis yang di offline kan. Ini adalah berpikir win-win solution. Karena kalau orang lain menang, kita akan juga jadi ikut menikmati, memenangkan sebuah situasi tersebut begitu ya. Kemudian juga pahami orang lain ya, kemudian dari perspektif orang lain itu sendiri. Kenapa sih dia berpikir seperti itu? Jadi jangan orang lain yang suruh memahami kita saja, tetapi kita bagaimana cara memahami orang lain. Ya, misalnya Presiden dulu memberikan kebijakan infrastruktur harus dikembangkan. Ya, coba kita pahami dari Bapak Presiden yang ternyata infrastruktur itu berguna. Itu menjadi semacam pengait dari kegiatan-kegiatan yang lainnya, perkembangan perekonomian lah, transportasi lah, distribusi barang lah, komunikasi antar itu dan lain sebagainya. Ya. Demikian akhir daripada pertemuan kita. Semoga tentu ini masih ada banyak hal-hal yang perlu disampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu, minimal ini adalah sebagai stimulus pemicu saudara untuk mengembangkan diri saudara, baik melalui komunikasi maupun melalui soft skills yang lain, sehingga nanti saudara menjadi mahasiswa yang sukses di dalam studi dan sukses di dalam pengembangan diri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.